Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini tanggal 26 Januari 2021. Sebelum dimulai lebih jauh lagi untuk tes suara saya bisa didengar dengan jelas nggak? Coba minta respon salah satu. Bisa, Pak. Oke ya, terima kasih. Gini, materi kita masih melanjutkan statistik. Mari kita lanjutkan. Walaupun baru 9/9. Dua kelas ini TKJ 4 dan TKJ 2 saya gabungkan jadi satu karena hari Senin kemarin TKJ 2-nya belum sempat saya mulai, sehingga hari ini TKJ 2 harapan saya bisa bergabung. Oke, sebelumnya saya sudah mengunggah materi ini di mestinya sudah dibaca. Jadi saya hari ini hanya fokus bagaimana berbicara tabel distribusi frekuensi. Ada dua hal sebetulnya sudah kita bicarakan. Pertama adalah untuk yang distribusi untuk data tunggal. Ini yang kemarin saya sebut sebagai data berbobot. Saya yakin karena data tunggal sudah dibicarakan, tentu lebih mudah untuk memberikan contoh, dan ini tidak spesifik saya bicarakan. Karena contoh yang sudah sering Anda lihat baik di media elektronik dan yang lain sering ditampilkan seperti ini datanya. Ini kalau disajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi, saya menyebut kemarin adalah sebagai data berbobot atau data tunggal yang berdistribusi frekuensi, sama saja seperti itu. Jadi data berbobot adalah data tunggal yang berdistribusi frekuensi. Anda bisa melihat contohnya di situ sudah ada, dan saya pikir sangat mudah sekali. Nah, untuk hari ini saya ingin berbicara lebih spesifik terkait dengan data berkelompok atau berkelas. Sebetulnya berawal dari data tunggal sama. Jadi data kelompok atau data berkelas adalah data tunggal yang disajikan dalam distribusi frekuensi dengan cara mengelompokkan. Nah, ini mengelompokkan atau membuat kelas-kelas, sama saja seperti itu. Jadi kelompok pertama dan seterusnya, kelompok kedua dan seterusnya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana langkahnya. Ini nanti kita sebagai contoh. Jadi data ini nanti kita pakai untuk memberikan contoh. Pertama adalah dengan menentukan jangkauan. Apa itu jangkauan? Jangkauan adalah merupakan selisih data terbesar dengan data terkecil. Kalau melihat sekelompok data ini yang jumlahnya ada 60 data. Misalkan ini berbicara data tentang nilai ulangan matematika atau nilai pekan ulangan matematika semester kemarin, misal ada 60 siswa. Ada 60 siswa. Ini semuanya ada 60 jumlahnya. Kalau langkah pertama kalian diminta menentukan jangkauan, maka cari data terbesarnya, lihat data terbesarnya. Kalau di sini data terbesarnya adalah 98. Dan data terkecilnya adalah 10. Sehingga kalian bisa menentukan dengan mudah bahwa jangkauan dari sekelompok data, saya ulangi lagi, harus diperjelas. Jangkauan dari sekelompok data yang jumlahnya 60 siswa ini adalah
88. Dari mana? 98 dikurangi 10. Nah, ini saya garis bawahi dengan tanda merah biar mudah terlihat. Oke. Satu langkah sudah terpenuhi. Tolong diingat-ingat, langkah pertama adalah menentukan jangkauan. Ya. Jangkauan dari mana didapat? Jangkauan sekelompok data. Ini saya ulangi lagi ya, jangkauan sekelompok data. Yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya ada 98, data terkecilnya 10. Sehingga selisihnya adalah 88. Yang kemudian adalah menentukan interval. Apa itu interval? Interval itu adalah panjang kelompok atau panjang kelas. Saya ulangi lagi, interval adalah panjang kelompok atau panjang kelas. Didapat dari mana? Didapat dari, awas, ingat-ingat, ini untuk menghitung panjang kelompok atau interval. 1 ditambah 3,3 kali logaritma N. N-nya siapa? N-nya adalah jumlah siswa atau jumlah data. Oke. Jumlah siswa atau jumlah data. Sehingga untuk menentukan intervalnya didapat dari 1 ditambah 3,3 kali logaritma 60. 60 adalah jumlah siswa. Caranya yang lebih mudah, silakan nanti bisa menghitung logaritma 60. Logaritma 60. Logaritma. Bisa gunakan bantuan Excel. 60. Ya kan? 1,77851 atau 1,78 boleh. Ya kan? 1,78 sehingga ditambah 1 kalikan 3,3 ditambah 1 nanti akan menemukan 6,87. Ini tidak boleh desimal sehingga dibulatkan menjadi panjang kelompoknya 7. Langkah ketiga, ini langkah kedua ya. Langkah ketiga adalah menentukan panjang panjang kelas interval atau interval kelas. Interval kelas jangkauan interval kelas atau interval kelompok. Saya ulangi lagi. Kalau tadi panjang yang pertama ini adalah banyaknya interval, banyaknya kelas atau banyaknya kelompok, langkah kedua ini ya. Banyaknya kelompok yang dua. Saya ulangi, ini dikoreksi ya. Langkah kedua itu banyaknya kelompok. Yang ketiga panjang kelompok atau panjang kelas didapat dari jangkauannya tadi ketemu 88 ya kan, dibagi banyaknya kelompok adalah 7 sehingga kita menemukan 12,6 atau dibulatkan oleh 13. Nah, apa yang bisa kita ambil di situ berarti panjang kelompoknya atau panjang kelasnya adalah 13. Yang keempat, menentukan batas kelas atau interval. Batas kelas atau batas kelompok. Tentukan dulu data yang terkecil. Data terkecilnya berapa? Data terkecilnya itu misal tadi 10 kita tambahkan 12, 10 tambah 12
10 tambah 12. 22. Awas, tadi yang dimaksud panjang kelompoknya. Kita hitung dari 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Saya ulangi lagi. Kalian hitung dari 10 sampai 22 itu ada 13. Silakan dihitung. 10, 11, 12, 13 sampai 22 itu ada 13. Lah itu yang dimaksud panjang kelompok. Saya ulangi lagi. Ya ini ya. Panjang kelompok. Ini panjang kelompok ada 13. Yang dimaksud 13 itu dari mana? Dari 10 sampai 22. Saya menambahkan 12. Kenapa? Kalau ditambahkan 13 menjadi panjangnya jadi 14. Maka menghitung yang dimaksud 13 tadi adalah dari 10, 11, 12, 13 sampai 22 itu ada 13. Ya. Itu diperhatikan cara menentukan panjang kelompok ini tadi, kenapa ada 13 mana tadi 13 ini tadi ya, bulatkan ada 13 dari mana tadi dihitung. Saya ulang berkali-kali nih 10 sampai 22 kalau kalian hitung ada 13 itu namanya panjang. Setelah 12 berapa? 23 ya kan, 23 ditambah 12 silakan berapa itu dihitung sendiri ya kan. Ada 35. Ada 35. Setelah 35 berapa? 36. Nah, ini kelompok pertama. Kelompok kedua. Kelompok ketiga. Kelompok keempat. Saya kasih nomor kelompok pertama, kedua, 4, 5, 6, 7. Kenapa ada 7? Tadi kita menentukan ada 7 kelompok. Tadi kita menentukan ada 7 kelompok. Saya perkecil saja karena ini hanya sebagai pembantu. Ini sebagai pembantu saja. Maksudnya ini adalah kelompok pertama, kelompok kedua, ketiga sampai 7 kelompok. Ya kan? Silakan ditentukan, tambahkan 12, 12 nanti akan ketemu. Gitu. Nah, ada 7 kelompok. Cara menentukannya saya ulangi lagi. Tentukan nilai terkecilnya tadi. Tambahkan 12. Kenapa tambahkan 12? Karena kita mendapatkan panjang kelasnya ada 13. 13-nya itu siapa saja? 10, 11, 12, 13, 12 sampai 22. Ada 13. 23 sampai 35 juga sama, ada 13. Ya kan? 36 ya kan? Sampai 48. Terus 49 sampai 61, 62 sampai 74, ya, 75 sampai 87, 88 sampai 100. Ya. Silakan nanti dilengkapi. Oke. Nanti bisa dilengkapi nih. Oke, mari kita lengkapi. Ya. 36 sampai 48. Ini 49 sampai 61, 62 sampai 74, 75 sampai 87, 88 sampai 100. Nah, ini cara menentukan panjang kelompok, banyaknya kelompok. Harapannya bisa membedakan. Oke, kita lanjut. Sekarang kalau sudah seperti itu, bagaimana? Langsung bisa menentukan tabelnya. Boleh langsung menentukan tabelnya. Jadi langkah ke-5, ke-6 boleh dilewati. Langkah ke-5 boleh dilewati.
Langkah 5 hanya menentukan titik tengah interval. Titik tengah itu batas atas ditambah batas bawah dibagi setengah. Itu besok saya bicarakan lebih spesifik untuk pertemuannya besok. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam data kelompok. Nah, sekarang kita langsung saja bagaimana menyusunnya. Oke, ya. Pertama tadi sudah menemukan langkah pertama jangkauan, terus banyaknya kelompok. Yang kedua, yang ketiga adalah panjang kelas atau panjang kelompok. Setelah itu menentukan batas atau kelas kelompok interval dalam tabel. Nah, ini sudah menentukannya. Jadi 7 kelompok. Nah, sekarang kita susun dari data yang ada. Oke, kita susun 10 sampai 22. 10 sampai 22. Kalian tentukan 10 sampai 22 ada berapa. Ini 10, 1, ya kan? Cari lagi, ya kan? 10 sampai 22. Ini nanti dicocokkan ada berapa. Ada 11. Silakan dicocokkan apakah ada 11 atau tidak. Ya. Untuk menentukan banyaknya frekuensi, kalau menggunakan garis-garis. Nah, seperti ini Anda sering menjumpai ketika penghitungan suara, ini yang dinamakan turus gitu. Turus. Nah, ini kalau nanti ada pemilu melihat di TPS menghitung suaranya seringkali menggunakan turus. Nah, garis-garis seperti ini. 5 dan seterusnya. 5, banyaknya 5 yang sering dilakukan itu. Oke, ini kelompok pertama ada 10 sampai 22. Saya ulangi lagi, 10 sampai 22 silakan Anda cari di sini apakah ada 3, 10 sampai 22. 1 sampai 22 ini 15, 2, 17. Oh ya, ada 3. Ada 3. Nah, kalau mau bikin terus berarti silakan disesuaikan. Ya kan? 23 sampai 35, 23, 1 sampai warna yang berbeda saja biar gampang. 1 sampai 35 ada berapa? Silakan disesuaikan. Ada 4. Ada 4. Tapi harapan saya Anda menyocokkan di soalnya benar ada 4 atau tidak. Dan seterusnya. Nah, dan seterusnya dilengkapi. Sehingga nanti harus menemukan jumlah totalnya ada 60. Ini dilengkapi. Ya, silakan dilengkapi nanti. Ada 5, 8, 14, 21. 5, 8, 12, 21. Terakhir ada 5. Terakhir ada 5. Tetapi harapan saya Anda mencocokkan apakah betul masing-masing kelompok yang ada di sini, jumlah yang kelompok 10 sampai 22, apakah ada 3, cocokkan, ada di data. Yang nilainya 23 sampai 35, apakah benar ada 4, dicocokkan pakai tanda, silakan mau dilingkari, mau dicentrang, silakan saja. Ini mencocokkan saja. Nah, ini yang dinamakan data berkelompok. Ini berkelompok, kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, 5 sampai 7 kelompok. Karena berkelompok seperti ini dinamakan data berkelompok atau berkelas. Ini yang kita bicarakan pada hari ini. Oke, hari ini cukup sampai di sini. Terus silakan saya bagikan link daftar hadir, kemudian diisi. Saya bagikan di kolom chatnya.
Nanti silakan diisi. Kolom chatnya saya bagikan. Nah, silakan. Itu tinggal diklik di kolom chat, dilihat, di copy, kemudian diisi daftar hadir. Hari ini sampai di sini yang hadir 26 atau 25 yang hadir siswa, berarti nanti jumlahnya juga ada 25 mestinya. Nanti saya cek siswanya yang minta perbaikan, ya saya cek dulu apakah sering ikut pelajaran atau tidak, yang ingin perbaikan nilai. Kemarin banyak Jebri ke saya ingin memperbaiki nilai katanya, tapi kalau jarang mengikuti kelas ya gimana untuk diperbaiki kan ya. Jadi kalau ingin mengikuti perbaikan ya syaratnya harus mengikuti baik melalui Zoom ataupun YouTube yang saya bagikan. Silakan pilih salah satu. Kalau nggak sempat Zoom ya berarti melalui YouTube. Oke, terima kasih. Kalau ada yang bertanya silakan tanyakan. Kalau tidak ada, tugasnya adalah membuat satu contoh bagaimana merubah dari data tunggal ke dalam data kelompok. Bebas silakan. Datanya bebas. Yang jelas ada data tunggal kemudian kalian ubah ke dalam data kelompok. Itu tugasnya. Silakan satu saja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting untuk belajar. Ya, kalau tanpa tugas nanti tidak mengulang atau mempelajari lagi. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Ya, saya cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.